Oke, selamat datang di special interview, dan hari ini saya kedatangan tamu spesial dari keluarga W.R. Supratman, yakni Dr. Dario Turk dan Tante Endang. Tante Endang, kita berbicara sedikit banyak tentang royalti yang lagi heboh juga kan beberapa waktu belakangan ini, tentang royalti Indonesia Raya yang diwacanakan akan diadakan royalti gitu untuk penyanyi. Tapi juga ada beberapa hal yang harus diklarifikasi juga tentang sejarah tentang W.R. Supratman dan banyak hal lagi. Mungkin bisa dimulai dengan perkenalan dulu Dr. Dario dan Tante Endang. Seperti apa sih Tante asal usul Tante dan Dr. Dario di keluarga W.R. Supratman itu, Tante? Iya. Terima kasih sudah mengundang saya ke podcast ini. Jadi saya itu adalah, nama saya Endang Turk, dan saya itu adalah cicit dari kakak kandung W.R. Supratman yang bernama Ngadini Supratini. Punya anak 3, salah satunya anak laki Marjono, itu punya anak mama saya, kemudian saya. Berarti saya keturunan ketiga. Terus kami punya 2 anak perempuan, Andrea Turk dan Antea Turk. Dan kita kenalnya kenapa ada Dr. Dario di sini? Karena waktu itu beliau ambil spesialisasi kebidanan kandungan di RSCM FKUI Jakarta, dan ayah saya kebetulan jadi guru di UI. Waktu itu urugin. Dan biasa kalau setiap lebaran selalu datang untuk silaturahim, ketemu guru-guru gitu. Pas tahun 95 kok ada anak perempuan gitu di rumahnya Dr. Yoso, almarhum ayah saya. Ya udah, dari situ udah sejarah deh sampai sekarang. Jadi makanya ada Dr. Dario. Terus kalau untuk keluarga W.R. Supratman sendiri, kan ini udah lama banget ya, maksudnya dari sejak 1938 gitu. Mungkin Tante ini itu dari keturunan yang mana gitu? Iya, seperti saya dari, seperti saya tadi bilang, dari kakak kandung. Kakak kandung. Jadi WR itu 9 bersaudara sebenarnya, tapi meninggal 2. 2 itu ada laki ada perempuan. Artinya WR itu laki-laki satu-satunya di keluarga, yang lainnya perempuan. Dia anak ke-7. Nah, pas di atasnya WR itu ada namanya Mbah Ngadini Supratini, itu buyut saya. Kemudian dari keturunan itu ada anak Marjono ibu saya, terus Andrea dan Antea setelah itu. Okay. Jadi yang masih hidup nih memang, karena kan WR tidak menikah. Meninggalnya di usia muda juga, umur 35 tahun, meninggal di tahun 38 sebelum kemerdekaan. Jadi yang hidup ini hanya kakak-kakak dan adik kandung WR yang meneruskan sejarah beliau lah. Kita berusaha untuk menjaga marwah mbah kami gitu, WR Supratman. Kenal W.R. Supratman terkenal dengan tulisan-tulisan lagunya. Iya, lirik-lirik. Dia tuh juga suka diturunkan ke cici-cicinya iya, keluarganya. kebetulan anak kami Andrea dan Antea itu memang hobinya di bidang musik. Anak kami yang pertama Andrea Putri Turk, sekarang 24 tahun, tinggal di Amerika, udah selesai sekolah dan berkarir di sana. Dan dia tuh memang suka membuat lagu, lirik dan melodi. Dan sekarang juga udah bisa produserin sendiri, composing sendiri, aransemen sendiri. Jadi seperti DIY musician. Nah, ini adiknya masih kelas 2 SMA, Antea Putri Turk, masih 16 tahun. Tapi kalau kakaknya lebih ke pop, hyper pop, adiknya lebih ke opera. Jadi opera singer. Karena dia ikut di paduan suara The Resonance Children Choir dari tahun 2017 ya, atau 18 gitu. Nah, kemudian sekarang ini ada rencana dia mau dengan paduan suaranya itu ke Spanyol, mau kompetisi European Grand Prix. Jadi yang juara 1 dari semua juara 1 paduan suara di Eropa.
Mudah-mudahan Oktober nanti mau berangkat. Mudah-mudahan menang ya. Mohon doanya semua. Dan dengan bakat yang diturunkan dari Where Supratman kepada cicit-cicitnya, juga pada anak tante gitu. Mungkin gimana sih keluarga tante, anak-anak juga yang dengan nyanyinya, bakatnya segala macam, bukan mempromosikan tapi kayak memperkenalkan dunia tentang Where Supratman itu seperti apa? Mungkin suami saya lebih bisa jelasin. Ya, karena kita tahu anak kita pertama bisa nyanyi ketika di umur 10 tahun. Jadi waktu itu kita bergerak untuk cari guru piano, guru vokal, dan saya jadi manajernya selama 8 tahun sebelum dia ke Amerika, sampai kita bikin konser, solo konser Andrea persis 2 hari sebelum berangkat. Dia antara lain, Andrea Putri itu sempat tampil opening Chainsmokers sama Eka Gustiwana dan Virginius ketika dia umur 17 tahun. Ketika umur 16 tahun, kita kirim dia ke Swedia, cuma 1 minggu bikin 2 lagu with the Swedish famous producer Olof Lindskog. And 1 lagu yang dia bikin di Swedia itu dia ciptakan semua sendiri ya, cuma diproduce di sana. Lagu itu jadi juara di Song Academy di London. Dia juara 1. Jadi pertama kali dalam sejarah ada orang Indonesia jadi juara 1 internasional di luar di London, di luar negeri, dan di sini dia jadikan terjadi viral dan diundang seluruh TV dan wartawan mendesak Bapak Presiden supaya dia harus nyanyi di Istana 17 Agustus. Dan dia nyanyi waktu itu sebelum Covid 2019. Dia nyanyi ketika suasana di Istana masih suci. Setelah Covid mulai koplo-koplo, mulai joget-joget ya. Sebelumnya itu suci, kita senang banget karena sakral. Karena pendapat kita semua di yayasan bahwa acara di istana itu pagi harus sakral. Kalau sore boleh bebas. Ya, dan itu luar biasa sukses Andrea di situ. Dan seperti dia nyanyi lagu Tanah Airku, dia berangkat ke luar negeri. Selama 6 tahun sekarang di Amerika dan lulusan S1, S2 dalam 4 tahun, rekor. S1 3 tahun, 1 tahun lebih cepat, ambilnya vokal. S2 ambilnya music production and songwriting di Berkeley, New York City. Dan sekarang berkiprah di dalam musik bisnis Amerika. Dan kebetulan dapat full scholarship di Los Angeles Academy untuk 1 tahun sebagai producer. Jadi beruntung lagi dia bisa produce dan ya lagunya banyak sekali. Antea? Ya, kalau Antea dia dari kecil karena udah dari kakaknya kita mulai 10 tahun ya kita telat, dia curi start 5 tahun. Jadi dari 5 tahun dia udah belajar piano dan vokal. Jadi waktu itu dari usia 6 tahun udah masuk Resonance School dan sempat 8 tahun guru sama Christine Tambunan dan guru vokal ya. Ya guru vokal dan terakhir dia guru tingkat MC beberapa tahun terakhir soprano 1 dan juga sebagai solois di TRCC leading soprano, dan juga dia les dari kecil piano dari umur 5 tahun sampai sekarang, dan les gitar sudah 5-6 tahun, udah lama juga, dan les biola sekitar 1,5-2 tahun les biola, tapi dia paling suka biola. Iya, lucu. Dan sekarang dia bikin composition classic music dengan piano. Ya, sebagai PR sekolah. Dan cita-citanya jadi penyanyi opera, tapi Indonesia susah ya. Profesi seperti itu ya. Jadi nggak tahu kita, tapi dia senang sekali nyanyi lagu pejuang, lagu nasional. Lagu kebangsaan, lagu jadul-jadul gitu. Jadul, makin lagunya jadul makin dia suka. Dia itu emang, dan dia kemarin viral di TikTok ya, di sosmed dengan lagu yang dia menciptakan melodi sendiri, Indonesia Cantik, dari tahun
1924 ketika W.R. Supratman hanya 21 tahun, dia bikin melodi sesuai zaman dulu Hindi Belanda dengan nada keroncong Hindi Belanda. Dan lagu itu meledak di TikTok, udah hampir 6 juta orang yang nonton dan banyak sekali yang like ya, lebih dari setengah juta yang like. Itu juga dengan maksudnya arrangement baru juga yang dibuat Antea. Karena lagunya tinggal liriknya aja, jadi belum pernah dibuat. Nggak ketemu partiturnya, nggak ada. Karena kan WR itu bikin puisi juga, sajak, poem. Cuma liriknya aja, terus nadanya dibikin sama Antea. Antea, iya. Dan saya waktu itu karena anakku penyanyi, istri juga penyanyi dan main piano, nyanyi di paduan suara Swastu, suara seni 1 dari alumni SMA 1 Budut. Jadi buyutnya, neneknya juga, mamanya Endang juga penyanyi. Dan saya nyanyi di pesta perkawinan, nyanyi lagu otodidak gitu ya, tanpa les ya bisa nyanyi, dan powernya luar biasa karena ada darah Batak juga ya. Jadi karena semua itu itu trigger saya, kita harus cari lagu W.R. Supratman. Dan saya bingung kenapa di Indonesia itu dia terlupakan, kenapa gak ada musisi lain atau siapa aja melakukan itu sebelum saya nggak tahu, itu datang spontannya. Tapi kita menikah 14 tahun dan saya nggak tahu Endang adalah keturunan W.R. Supratman sama sekali. Tahunnya ketika Andrea masuk Indonesian Idol Junior, masuk 50 besar, dan juri nanya mereka, kok bisa ya kamu punya bakat begini, dari siapa? Terus dia bilang, saya ini cicit dari kakak kandung W.R. Supratman. Terus saya kaget, saya bilang, istri jangan bohong, malu ya, jangan bohong. Akhirnya dikasih buku silsilah semua, akhirnya saya bisa terima. Tapi berapa tahun kemudian, karena kita produce banyak lagu, jadi dan kebetulan saya suka lagu jadul juga ya, lagu pejuang. Jadi saya dapat inspirasi untuk harus bikin album perdana lagu W.R. Supratman. Dan kita terkumpul 12 lagu, 4 lagu tinggal judulnya aja, belum ketemu lagunya. Jadi total 16 lagu W.R. Supratman yang buat. Dari pengetahuan kita saat ini itu bisa berubah nanti. Kalau kita bikin masif search, research di perpustakaan, cari di koran lama, surat kabar lama, mungkin akan muncul lagu-lagu lain W.R. Supratman. Karena banyak banget lagu ciptaan dari W.R. Supratman ya. Ya. Ada banyak. Kalau misalnya cari sendiri di Gedung Arsip Nasional, terus ke Perpustakaan Nasional. Saya sebelumnya nggak tahu. Ketika saya di perpustakaan Salemba, koran lama ya, satu persatu halaman itu koran udah disentuh langsung pecah ya. Sedih banget, takut pegang. Saya cari, tiba-tiba. Jadi dia pertama setelah Makassar dia ke Bandung, kerja di Kaum Muda dan Kaum Kita. 2024 ketika dia umur 21 tahun di Kaum Muda, berikutnya di Kaum Kita. Nah di Kaum Kita dia ini redaktor. Saya nggak percaya, saya kira dia wartawan biasa ya. Ternyata dia redaktor urutan ketiga dan banyak sekali redaksi dia nulis di situ. Dan saya merinding ya, saya bilang waduh ini kebanyakan orang nggak tahu ini. Sama sekali nggak tahu. Jadi emang saya tersentuh ya, kita harus menghidupkan kembali karya itu. Dan Antea yang bikin melodi ya. Terus apa sih yang membuat dokter begitu bersemangat untuk mempromosikan, untuk mengetahui lebih dalam tentang W.R. Supratman ini gitu? Sebenarnya dari awalnya nggak ada niat ya. Kita itu spontan, pelan-pelan, perlahan. Makin saya koleksi, mungkin saya punya koleksi paling banyak buku W.R. Supratman sekarang. Jadi makin banyak kita baca, makin banyak kita muncul hal-hal yang lain kontroversi ya.
Jadi emang niat kita ingin meluruskan sejarah. Oke. Sebenarnya sih bukan niat saya dari awal harus itu bikin project itu, enggak. Itu spontan, pelan-pelan. Makin lama makin kesini. Makin serius. Dan itu ya boleh dibilang itu udah jari-jari Tuhan ya. Oke. Emang udah begitu nasibnya. Waktu pertama kali dengar Tante Endang itu salah satu keluarga dari WR Supratman, pertama kali dengar dokter seperti apa sih? Kaget atau gimana dok? Ya kaget besar. Saya bilang jangan bohong ya. Malu kita. Ya ternyata ya begitu. Akhirnya ya sekarang saya jadi cicit menantu. Cicit menantu. Dan motornya mulai ini semua keluarga bergerak itu saya mulai bergerak di Yayasan WR Supratman. Nah itu yang salah satu Yayasan WR Supratman, salah satu yayasan, dan dokter di situ salah satu orang yang vokal juga dok. Ya ya. Dan ingin mengklarifikasikan banyak hal tentang WR Supratman. Ya, seperti apa dok? Mungkin apa ya. yang harus diklarifikasi dok? Yang harus diklarifikasi pertama bahwa WR Supratman lahir di Mester Cornelis Jatinegara. Dan itu ada otentik, bukti otentik, buku Matumona dari 1941, 3 tahun setelah WR Supratman meninggal, udah keluar buku itu dan ada surat otentik dari Rukiam, kakak kandung tertua WR Supratman. Dia tulis 7 halaman surat bahwa dia lahir di Mester Cornelis Jatinegara. Mester Cornelis itu adalah dekat kereta stasiun Jatinegara, stasiun kereta. Ya 500 meter, di situ ada garnizon barak-barak tentara Belanda. Yang jadi ex-Kodim, terus ex-Kodim, sekarang jadi Museum Benjamin Sueb. Nah, itu harusnya, karena kita seluruh keluarga sepakat, bahwa tidak ada satupun dari keluarga ahli waris bilang dia lahir di tempat lain kecuali di situ. Harusnya Jatinegara jadi bangga sekali bahwa itu adalah tempat lahirnya kota sejarah. Jadi Jatinegara harusnya jadi kota sejarah karena WR Supratman lahir di situ. Sedangkan sekarang tempat lahirnya dia itu dikasih ke Cagar Budaya Betawi. Yang kebetulan Bapak Benjamin Sueb yang kita sangat cintai, sangat hormati dan sangat sukai, kebetulan beliau tidak ada jasa, tidak kerja, tidak pernah berjasa untuk Jatinegara, tapi di Kemayoran. Jadi ya gitulah, berkali-kali kita ke DKI, sudah mungkin 4 tahun ya, lebih, kita minta WR Supratman harus ada cagar budaya di tempat lahirnya. Terserah Anda mau bikin di mana, tapi harus ada cagar budaya, harus ada prasasti, harus ada patung. Dan mestinya Jatinegara bangga banget. Harusnya. Bangga banget itu. Sedangkan Purworejo yang 2007 bikin keputusan sepihak bahwa dia lahir di Purworejo dari kata-katanya saja, ya, dari banyak saksi yang pernyataannya tidak sesuai, bahwa dia lahir langsung setelah Gunung Kelut meletus, padahal itu dia lahir 2-3 tahun setelah Gunung Kelut meletus. Jadi itu tidak benar. Tapi dan Menteri kita Kebudayaan Fadlizon juga, Bapak Fadlizon juga setuju, bilang benar itu lahirnya di Jatinegara itu Purworejo tidak benar dan itu harus dikoreksi. Dan kita koreksi itu tahun berapa ya? 2023. 23. Jadi ada Museum Sumpah Pemuda ini Jalan Keramat Raya. Di situ ada Ruang Indonesia Raya namanya. Nah di Ruang Indonesia Raya itu ada panel mengenai biodata WR Supratman. Di situ tertulis masih lahirnya tanggal 19 Maret 1903 di Purworejo, Desa Sumongari, Purworejo. Dan akhirnya kami membuat surat permohonan dengan seperti petisi gitu lah, dan dengan persetujuan dari seluruh keluarga. Bahwa mohon diganti yang benar karena ini salah, udah bertahun-tahun salah. Akhirnya alhamdulillah 2 tahun yang lalu langsung diganti panelnya jadi Jatinegara 9 Maret 1903. Alhamdulillah. Tapi maksudnya asal-usulnya kenapa bisa sampai salah begitu dok di Purworejo itu? Oh iya, waktu itu Purworejo ada rumah mamanya di situ. Ibunya memang Ibu WR itu memang asli orang Purworejo, dari Desa Sumongari itu betul.
Dan mereka itu hanya dari seperti suami saya bilang katanya sampai ada kuburan ari-arinya W.R. Supratman juga di situ, terus ari-arinya W.R. Supratman dikubur di situ, yang ada kayak monumen juga di Purworejo. Terus katanya pas tahun segitu ada yang ngeliat ibunya dia, ibunya W.R. Mbah Senen itu di stasiun kereta api gendong bayi merah. Jadi udah pasti lahirnya di Purworejo gitu. Terus yang tadi suami saya bilang ada 5 perempuan saksi bilang kalau W.R. itu lahirnya pas Gunung Kelut meletus, padahal Gunung Kelut meletus tahun 1901, beliau lahir 1903. Jadi banyak yang ketidakcocokan sebenarnya. Dan semua ada di surat Matumona yang tahun 1941 yang berisi surat-surat Rukiem yang mengatakan bahwa W.R. memang lahir di Jatinegara, di Master Cornelis. Ada di situ, dan semua kami ada tanda tangan dari seluruh keluarga setuju bahwa memang benar adanya W.R. memang lahir di Jatinegara, tidak pernah lahir di Purworejo gitu. Nah waktu itu sampai dibikin keputusan pengadilan yang padahal sebelumnya tahun 58 udah ada keputusan pengadilan Surabaya yang mengatakan bahwa dia lahir di Jatinegara, terus ditepis oleh Purworejo. Tahun berapa mereka pengadilannya itu? 2007 dia bilang lahirnya di Purworejo berdasarkan kata dia. Di Surabaya udah ada 1958 ya. Iya 58 udah ada keputusan pengadilan. Ya antara lain pengadilan itu untuk untuk mengakui siapa ahli warisnya. Pendaftaran ahli waris. Untuk pendaftaran ahli waris. Jadi perlu tahu lahirnya di mana gitu. Dan keluarga semua bilang lahirnya di Jatinegara. Terus mungkin gimana sih dok? Maksudnya ada beberapa hal juga yang perlu diklarifikasi. Ada lain yang harus diklarifikasi atau ada? Mungkin. Ya dari kita ingin sampaikan bahwa apa yang jadi omongan terakhir di sosmed. Dan Bapak Hakim MK ya kalau nggak salah, seandainya itu cuma berandai-andai, seandainya Indonesia Raya dikasih royalti harusnya dapat udah ratusan, berapa udah triliunan kata. Itu berandai-andai karena Indonesia Raya negara udah kasih ke 4 ahli waris uang penghargaan. Ya, jadi ada hadiah. 4 keluarganya, kakak-kakak dan adik dari W.R. Supratman, namanya Mbah Rukiem, Mbah Rukinah, Mbah Ngadini dan Mbah Giem berempat datang ke kementerian waktu itu PP dan K namanya. Jadi Kementerian Iya, tahun 1960 namanya Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, terus waktu itu karena keempat saudari dari W.R. Supratman ini datang dan tujuannya memberikan hak cipta. Jadi udah dikasih hak cipta, dikasih ke negara sepenuhnya tanpa syarat. Dan sebagai ucapan apresiasi lah, terima kasih dari pemerintah karena keluarga ahli waris sudah memberikan ke pemerintah, dikasih kompensasi sebesar Rp250.000 di saat itu 1960. Kalau dikonversi ke tahun 2025 itu dengan berdasarkan harga emas ya, itu sekarang 6,4 M. Nah kalau ini kan 4 bersaudara, kalau bagi 4 ya satu orang dapat 1,6 M ya. Tapi ya sebenarnya untuk lagu Bangsa Indonesia Raya yang dinyanyikan. Iya. Sebenarnya kalau dibandingin dengan tuntutan royalti yang sekarang yang 20 M-an lah, 30 M-an kayak jomplang banget ya. Ya itu. Jadi tapi ada tertulis di situ bahwa maksudnya bahwa segala sesuatunya itu masih ada kemungkinan bisa dirubah di keputusan menteri itu dan ditinjau kembali jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan itu. Jadi masih ada kemungkinan bisa diubah. Iya, masih bisa diubah. Iya. Dan tapi ini yang tanda tangan menteri loh ini. Tapi ada berencana untuk mengubah itu atau seperti apa untuk
Kita sebagai Ini semua keluarga, dari kita pemerintah pernah. sih. Terserah, itu tugasnya pemerintah memutuskan. Iya, kami hanya menerima karena dari kami kan sudah memberikan. Ya, itu kebijakan pemerintah aja kami kembalikan. Cuma dalam pembicaraan ini sekarang di sosmed ada satu hal yang terlupakan. Lagu-lagu Ver Supratman selain Indonesia Raya. Boleh disebut? Lagu nasional ya? Apa aja tuh misalnya? Lagu Ver Supratman. Tahu nggak? Buatan Ya, Ver Ciptaan Supratman. Ver Supratman. Apa saja? Karena saya sering tanya pasien saya sering nanya jenderal-jenderal juga, pejabat-pejabat juga, anggota DPR juga. Lagu Ver Supratman banyak banget sih emang sih, tapi Menteri aja gak tahu ngomong di depan kita. Paling maaf. terkenal kok, paling terkenal. Kita Malam. rayain setiap tanggal 21 April. Oh, Kartini. Iya, itu semua orang tahu tapi gak tahu ciptanya Ver Oh, Supratman. itu ciptaan 90 lebih persen orang kaget. Oh, banyak yang nggak tahu. nah sekarang berapa lama ibu kita Kartini lagu itu dimainkan? Dinyanyikan Keluarga di nggak dapat apa-apa. sekolah-sekolah. Berapa lama lagu lain Ver Supratman seperti dari barat sampai ke timur, dari Sabang sampai Merauke. Pahlawan Dari Merdeka. Pahlawan Merdeka, Di di timur. timur matahari, Tadi sampai terus ke matahari terbit dan lagu lainnya. Itu lagu itu terlupakan. Padahal ada di buku nasional, wajib nasional ya, dan kita harus hafalin tuh SD. dia dalam album 12 lagu ada 5 lagu wajib nasional yang ciptaan Ver Supratman. Indonesia Raya, Ibu Kita Kartini, Di Timur Matahari, Pahlawan Merdeka, dan Dari Barat Sampai ke Timur. Nah, lagu lain keluarga nggak pernah dapat apa-apa. Sebenarnya sih kita nggak perlu uang ya, kita butuh, alhamdulillah lebih ya, punya lebih daripada kita butuh sendiri. Nah, kita keluarin uang sendiri selama 3-4 tahun, 3,5 tahun dalam yayasan, kita udah keluarkan 600 sampai 700 juta uang pribadi untuk bikin konser, bikin acara, semua macam-macam ya, aktivitas kegiatan, uang pribadi selalu, tidak dapat sepeser pun dari siapapun. Dan sekarang juga kita rencana mau bikin konser lagi pakai uang pribadi. Itu sedih sekali, keluarga tidak sama sekali tidak dapat undangan ke istana, dan kita harus mengemis. Saya merasa itu kayak kita harus minta-minta, kayak protes, teriak selalu. Kita harus kayak mengemis itu. Itu yang disebut kita minta apresiasi dari pemerintah, bukan uang, tapi apresiasi atas hak moral, hak cipta. Ada hak cipta ekonomi, ada hak cipta moral. Nah, hak cipta moral, karena kita ingin jaga legasi dan marwah Ver Supratman, itu kita harap perhatian dari negara, biar kita bisa mengembangkan lagu-lagu, biar anak kita sebagai duta lagu Indonesia Raya, duta yayasan, dikasih kesempatan nyanyi di mana-mana, diundang. Ini nggak diundang sama sekali. At least konser-konser yang terbuat itu ada dukungan mungkin ya dari. Iya, kita Kami udah harapkan sekali. Kita udah sempat cari dukungan. Tahun kemarin kita sampai ke Kemendikbud juga ya, cari. Kita bikin 2 proposal. Kita ingin datang ke sekolah nyanyi lagu Ver Supratman pakai aransemen Gen Z. Yang Antea dan Daniel Abraham bikin, biar mereka semangat. Sekarang terjadi degradasi di pendidikan dan di society ya, di lingkungan sekolah SMP SMA. Kita saksikan datang K-pop ke sekolah, apa manfaatnya, apa atau istilahnya apa ya, apa faedahnya. Terus padahal pasti anak-anak itu akan senang kalau nyanyikan lagu Ver Supratman dengan semangat tinggi ya. Itu kita ingin cuma maju aja supaya karya-karya Ver Supratman bisa diterima oleh Gen Z, oleh SD, anak SD, SMP, SMA. Tapi susah. Tahun kemarin kita dapat jawaban dari pejabat Kemendikbud bahwa seluruh uang, mohon maaf kita tutup untuk tahun ini, seluruh uang Kemendikbud untuk pemilu dan IKN. Itu sedih, ini benar ya, ini saksi hidup ini. Makanya kami sedih banget waktu itu, kok nggak ada budget padahal nggak besar yang kami minta. Ya. Kita minta hanya 90 juta karena untuk satu sekolah program ini lagu Gen Z, untuk satu sekolah 1 bulan itu 15 juta dari IO. IO-nya minta 15 juta, jadi
dari 10 sekolah, 6 sekolah udah kasih tanggal SMP ya. Dan senang banget kita mau datang ke sekolah, ternyata udah gak ada uangnya, akhirnya berhenti itu sampai sekarang. Kita ingin inisiasi lagi itu. Tapi kalau untuk approach dari pemerintah sejauh ini tuh ada gak sih ke keluarga dok Tante? Udah pernah sih, kan ya waktu itu bikin mata uang Rp50.000 dengan gambar WR, pernah kan. Kemudian restorasi makam di Surabaya, di Kenjeran sudah dipindahkan, awalnya di TPU. Ke kuburannya TPU di seberangnya di Kenjeran, akhirnya ditaruh proper setelah keluarga ahli waris protes. Tahun berapa? Tahun berapa ya itu restorasi? 2001 apa? 2003 Megawati 2003 ya? Memperbaiki waktu itu ada, karena makamnya almarhum W.R. Supratman itu apa kabarnya nggak diurus dengan baik apa segala macam gitu. Iya, nggak maksudnya masa di TPU, dia kan pahlawan perintis kemerdekaan ya. Jadi kami protes, waktu itu yang generasi di atas saya sih, mereka yang protes, akhirnya dikasih. Karena BI itu waktu itu bikin uang 50.000 dengan wajah WR, sekalian dari situ langsung untuk restorasi makam. Kemudian juga Mbah itu pernah dapat, Mbah WR dapat piagam penghargaan ya, tanda kehormatan dari Presiden Pak Harto waktu itu sebagai tanda kehormatan Bintang Mahaputra tahun 71, udah pernah. Terus sebelumnya ada beberapa penghargaan juga. Dan waktu itu pernah ada yang mengaku jadi istri WR, namanya Ibu Salamah. Itu pernah dia dapat rumah di Kelapa Gading, terus dapat beberapa fasilitas, dapat beasiswa juga ada orang sekolah. itu sebagai pembantu dia, membantu-bantu dan nggak bisa baca dan tulis, tapi bisa prank satu negara. Lucu itu. Karena faktanya adalah dia pembantu aja gitu, tapi dia ngakunya sebagai istri. Karena waktu itu dia jual pemerintah pecel di depan rumah dia dan seringkali. Karena waktu itu pemerintah lagi nyari siapa sih ahli warisnya WR. Terus tanya-tanya entah gimana ketemu Mbak Salamah. Saya juga ketemu sama Mbak Salamah itu, dan saya waktu itu juga taunya dia itu istrinya W.R. Supratman waktu itu. Ternyata pas dia udah mau meninggal baru dia mengakui bahwa sebenarnya dia tidak pernah menikah dengan W.R. Supratman. Ya udah habis itu, tapi pemerintah cabut semua, cuman kayaknya dibalikin lagi deh ke ahli waris yang sebenarnya gitu. Dan satu lagi W.R. Supratman itu pergi di tahun 1938 ya. Iya, meninggalnya 1938, jadi belum pernah, dia nggak pernah tahu kalau Indonesia Raya jadi lagu kebangsaan. Dan satu lagi saya mau highlight juga ya, kami karena tahun 2023 itu mulai serius menangani W.R. Supratman, kita baru mengetahui bahwa lagu-lagunya W.R. Supratman termasuk lagu Indonesia Raya itu belum didaftarkan di HAKI. Satu lagu tidak didaftar, satu pun. Hak itu kan HAKI itu hak kekayaan intelektual, ya kan ya. Kemenkumham. Jadi akhirnya kita minta tolong pemerintah nggak ya waktu itu untuk nggak ya kita sendiri. Akhirnya kami sendiri yang mendaftarkan online, terus harus bayar kan? Berapa? Itu bayar satu sendiri. Kadang-kadang 200.000, kadang-kadang 400.000. Jadi kita bayar untuk satu lagu itu. Jadi udah masuk Uang pribadi 12 lagu. Karena yang harusnya bekerja kan pemerintah soal hak ya. Kalau hak itu direbut sama orang lain, kita daftarkan bahaya. Bukan tujuan untuk dapat uang, tapi untuk menjaga legasi W.R. Supratman. Untuk mengamankan. Nanti 50 tahun, 100 tahun lagi ada yang klaim itu lagu bukan W.R. Supratman. Bukan untuk royalti, enggak, sama sekali enggak. Hanya untuk menjaga. Oke, saya mau lurusin untuk royalti kami tidak pernah mendapatkan dan kami juga tidak menuntut. Tapi kalau pemerintah ingin memberikan, terima kasih banyak. Cuman kenyataannya pada tahun 1960 yang seperti saya cerita tadi, 4 kakak-kakak dan adik PR sudah memberikan hak cipta tersebut ke pemerintah dan sudah dikasih kompensasi, terima kasih Rp250.000. Hanya itu hak ekonomi yang keluarga kami terima. Habis itu ya
nggak ada lagi. Tadi kan beberapa waktu lalu ada berita yang cukup mencengangkan juga ya, yang apa? Kalau mau nyanyi lagu Indonesia Raya Harus bayar royalti. kayak walaupun emang udah ada klarifikasi kemudian Karena lagu itu udah berumur lebih dari 70 tahun. Sejak dia meninggal. Dan peraturannya waktu itu kalau lagu yang sudah berumur 70 tahun itu akan Bukan, jadi sejak dia meninggal. sejak dia meninggal. Lebih dari Kan dari 5 tahun 38 meninggalnya. Jadi itu udah tahun 2009 itu 70 tahun usia lagu itu. Nah, kalau udah 70 tahun itu akan jadi public domain. Yang artinya udah milik pemerintah, boleh digunakan siapa saja. Free. Gitu. Jadi semua lagu itu Vers Supratman public domain kecuali lagu yang Antea bikin melodi, yaitu 2 lagu Indonesia Cantik yang lagi viral di sosmed dan Indonesia Hai Ibuku. Itu kita bisa klaim karena ciptaan melodi ciptaan Antea. Nadanya aja ya. Iya betul. Karena liriknya itu buatan W.R. Supratman. Karena kalau anak muda mau main Indonesia Raya karena cinta banget, apalagi di luar negeri, kenapa nggak boleh? Karena takut salah tone, salah chord, salah ini, salah itu. Why? Mungkin untuk resmi, acara resmi harus strict sekali ya. Tapi selama itu dibawa dengan hikmat, suci, sakral, dan untuk sebagai kebanggaan ya. Dan sangat, jadi saya minta anak saya di Amerika, Andrea, tolong mainin Indonesia Raya pas COVID itu pakai gitar. Jadi dia sendiri main gitar dan nyanyi Indonesia Raya. Jadi tetap sih secara hormat, apalagi dia cicitnya ya, cicit buyutnya Vers Supratman, kakak kandung Vers Supratman, cicit buyut ponakan ya. Ini harus ditegakkan bahwa slip of tongue biasa wartawan yang melakukan kesalahan ini suka kepotong ini cicit buyut keluarga Vers Supratman atau cicit buyut ponakan atau cicit buyut dari kakak kandung Vers Supratman suka hilang dan orang jadi panas kok Vers Supratman nggak punya anak, kok tiba-tiba ada cicit Vers Supratman cicit buyut ya. Sebenarnya nggak ada, dia nggak punya anak dan dia gak pernah menikah, gak punya anak. Jadi ini semua adalah cucu ponakan, cicit ponakan, dan cicit buyut ponakan. Dan saya bilang, please do it, sebagai penghormatan, sebagai kebanggaan terhadap Indonesia. Jadi ya, dan kita ada band-band luar negeri juga menyanyikan Indonesia Raya ya. Tapi tidak dihujat. Selama itu lagunya gak boleh dipotong, gak boleh diganti aransemen. Kan ada yang bikin bahasa Inggris lagi. Iya ada yang juga nyanyi di bahasa Inggris, sebenarnya nggak boleh dinyanyikan di bahasa Inggris karena aslinya nggak dapat ya ininya maknanya ini. Itu dibuat yayasan buat oleh keluarga. Oke, yayasan baru berdiri tanggal 28 Mei 2025 kemarin sudah resmi terregistrasi di Kemenkumham. Dan ini terdiri dari pengurusnya adalah seluruh ahli waris. Jadi benar-benar yang ada hubungan darah dan ada yang karena menikah juga kayak suami saya jadi pembina yayasan tersebut. Namanya Yayasan Wage Rudolf Supratman Master Cornelis Jatinegara. Jadi lebih spesifik tempat lahirnya beliau. Dan saya di situ jadi ketua umum. Kemudian bendaharanya ada sepupu saya, adik saya, bendahara adik saya, sekretaris adik terus ada sepupu bendahara, kemudian ada sepupu di Surabaya juga sebagai pengawas, ibu saya sebagai pembina dan ada satu sepupu lagi pembina. Jadi pembina ada 3 orang ya. 3 keluarga. Yang didaftarkan ke Kemenkumham. Dan ini semua isinya keluarga, nggak ada orang luar. 3 keluarga antara Jakarta dan Surabaya. Jadi dari kakak dan adik kandung W.R. Supratman. Total mungkin ada berapa anggota di yayasan tersebut? Karena kan anggota sih ya seluruh keluarga, banyak banget, gitu. banyak banget. Bisa dari Sibolga sampai Bali. Ada di seluruh Indonesia.
Medan ada juga. Medan ada juga. Alhamdulillah sih suami saya udah mendata. Jadi siapa aja nih yang kita mencoba mencari siapa yang missing gitu ya dari keluarga, karena memang saat ini kan agak kurang transparan juga nih, kami nggak tahu kegiatannya gimana. Jadi tujuan dari yayasan ini sebenarnya adalah inklusivitas. Pertama, kita terima semua keluarga Wir Supratman. Kedua, transparansi yang sebelumnya belum pernah ada. khususnya keuangan dan kegiatan. Transparansi dan lintas generasi. Kita ingin yayasan ini kita wariskan kepada anak cucu kita. Jadi kita ingin yang muda-muda mengambil alih warisan ini. Jadi supaya bisa yayasan ini. Maksudnya pemerintah juga kalau mau cari tahu tentang Wir Supratman, keluarga Wir Supratman, kegiatan-kegiatan mungkin dari pemerintah itu bisa lewat yayasan ini ya. Baik, iya. Dan kami ingin juga sebagai acuan untuk informasi ya, yang simpang siur di internet, banyak hoax juga. Kami sediakan nanti jadi bisa menghubungi kami lah nanti. Bisa nanti. menghubungi kami akan memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Sebagai acuan lah gitu. Meluruskan juga ya. Ini cerita di balik pendaftaran itu seperti apa sih? Kan ada nggak sih kayak kerumitan atau pendaftaran apa nih? Untuk yayasan? Yayasan. Alhamdulillah enggak ya, lancar. Cuman dari segi nama aja agak sulit waktu itu. Tapi akhirnya kami meeting langsung dengan Kemenkumham, makanya dapatlah Mr. Cornelis Jatinegara. Itu agak panjang memang, tapi ya itu yang bisa mereka terima ya. Ya, berapa kali kita mengajukan nama ditolak. Kenapa? Saya nggak tahu ya, karena peraturannya nggak ada peraturan khusus lah. Nggak ada khusus, cuma coba ajukan anak, begitu keluar nama hijau berarti boleh kita mengajukan. Mereka bilang nggak boleh 3 kali sampai kita bilang apakah kita boleh bikin yayasan. Nggak masalah, kita pengen tahu. Boleh, cuma namanya harus ada nama baru yang orang tidak tahu. Kalau sebelumnya yayasan sebagai Yayasan Wage Rudolf Supratman Pencipta Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, itu orang tahu. Yayasan Keluarga Besar Wage Rudolf Supratman, Yayasan Wir Supratman Bersaudara ya. Begitu beliau ngomong mereka ngomong kayak gitu, saya bilang, Bapak tahu gak dia lahir di mana? Nggak tahu. Pernah dengar gak Mr. Cornelis Jatinegara? Gak pernah. Lagi cari, oh ya ada, bener ada, berarti boleh. Lucu. Ya, dan kita bangga sebenarnya ada tempat lahir di nama yayasan kita. Jadi nama yayasan kita namanya beda sama yayasan lain. Orang akan mudah ingat bahwa itu Ketua Umum Mbak Endang. Kami sih ingin merangkul keluarga besar. Kalau bisa ya bersatu lah gitu. Ingin sekali. Dan ini masih work in progress. Mudah-mudahan suatu hari ada terbuka hatinya, pikirannya, dan kita bersatu lah demi menjaga kelestarian marwah WR Supratman. Kan masih banyak yang terpencar keluarga WR Supratman juga ya. Banyak. Mereka sebenarnya senang banget ketemu. Ya, kita udah banyak sekali silaturahim makan sama-sama, ajak makan siang, makan malam, dan senang banget. Cuma ketemu aja ngobrol senang. Ya, jadi perlu waktu, tapi kita ingin ini generasi Antea jadi penerus yayasan ini, nanti salah satu penerusnya. Dan kita ingin kita nanamkan cinta kepada Wir Supratman dari kecil. Waktu kita ke Surabaya, kita kunjungin museum rumah wafat beliau, kita pergi ke penjara, namanya apa penjara? Kalisosok di Surabaya. Di Surabaya, lihat di mana dia di penjara, terus dia nyanyi di makam Wir Supratman 4 lagu waktu itu, pakai biola juga. Jadi dan dia dengar cerita dari keluarga di Surabaya, keluarga iparnya yang bikin buku ini, anaknya masih hidup, Bapak Surahman, dan cucunya masih hidup, Pak Airlangga, yang ikut di yayasan kita karena jasa mereka luar biasa. Jaga marwah Wir Supratman di Surabaya dan mengurus makam Wir Supratman. Dan museum sekarang juga di situ dekat makamnya. Nah, terkait dengan makam itu baru ingat
kita udah capek minta pemerintah, tapi Perhatian gitu ya. ya Perhatian. di Kenjeran, makam ini ada di pinggiran jalan Kenjeran. Banyak politisi cuma lewat ke Madura gak pernah mampir ke situ. Oh, Ya aku iya, gak enak iya, sebut iya. nama ya, tapi saya itu udah dulu pantau bah. Terus di makam pahlawan Ver Supratman itu 40 meter dari makam dia ada TPS, tempat pembuangan sampah. Jadi dia mengharumkan negeri ini dengan lagu Indonesia Raya, dikasih baunya sampah setiap hari. Dan setiap kali di sana 9 Maret kalau ada acara atau 17 Agustus bau sampah, semua protes. Itu Dan kami dari keluarga udah lama banget protes, tapi pemerintah daerah masih nggak mau memindahkan. Yang mereka lakukan sekarang membuat sampahnya secara kompak, jadi mengurangi bau, tapi tetap bau ya. tetap bau itu harus pindah. Makanya Ibu Hovifah, siapa sekarang gubernurnya masih ya beliau, Ibu Hovifah dan Jawa Timur ya. dan Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Gubernur, Wakil Gubernur minta tolong, kita minta tolong bisakah tempat sampah itu pindah. Karena semua, bukan cuma kita, semua yang bikin. Dulu musisi di Surabaya sempat protes, sempat bikin demo, sempat nyanyi dari pagi sampai malam di radio, sempat bikin march, banyak acara protes sampah itu, tapi sampah itu masih sampai sekarang di sana. Ya itu sedih ya. Jadi ya dari kita ini merasakan kayak beliau terlupakan ya, sejarah beliau terlupakan karena simpan siur di internet. Itu satu, terus karya-karya dia juga terlupakan. Karena kalau kita nanya banyak sekali orang apa saja karya beliau selain Indonesia Raya, orang tidak bisa jawab. Nah untuk itu kita ingin bawa itu ke sekolah. Jadi kita minta dukungan Bapak Menteri Pendidikan, ya, dan Pak Prabowo. Dan kita ingin sekali meminta Bapak Prabowo untuk membuat konser di istana, di mana Antea bisa memperkenalkan lagu-lagu Ver Supratman kepada menteri, wakil menteri, kepada gubernur, wakil gubernur. Karena sedih sekali gak ada yang tahu lagunya. Padahal lagu-lagu itu adalah lagu core-nya ya, jantungnya kemerdekaan. Sebelum merdeka udah ada lagu itu. Jadi semua lagunya sangat nasionalistik, sangat patriotik. Dan beliau hidup cuma itu. Ketika dia meninggal, hanya sedikit orang yang datang di makam dia, dan penulis buku Matumona yang tulis, emang betul Wage, kamu selama hidup tidak pernah menikmati karya kamu. Dia tidak punya uang, dia jual lagunya. 20 sen ya. Rupiah. 20 sen belum ada. Oh iya, belum ada rupiah. 20 sen, 10 sen, Ibu Kartini dari barat sebelah timur, di timur matahari, Indonesia Raya 20 atau 30 apa ya waktu itu uangnya. Ada tuh, dia jual lagu supaya bisa makan. Dia jual baju bekas, koran bekas, buku bekas. Dan sebagai wartawan tidak cukup untuk makan, apalagi nggak mungkin dia bisa punya keluarga, anak, istri dengan gaji wartawan. Dan ketika dia meninggal cuma sedikit orang yang datang, hanya keluarga yang datang di pemakaman. Yang 4 meter dari ya, TPU. Ya, dan Matumona yang tulis, emang Ver Supratman kamu tidak penting, yang penting Indonesia Raya. Sedih ya maksudnya. Dia bilang ini kamu meninggal tetap tetap sedikit sekali yang datang ke makam, hanya keluarga, dan sepertinya kamu tidak penting, yang penting kamu membuat Indonesia Raya. Itu sedih sekali ya. Apalagi beliau mikirin royalti atau mikirin ini zaman itu dia itu emang itu kayak jari-jari Tuhan ya. Dia tinggalkan hidup kaya di Makassar, karena dia di Makassar main di band Black and White, hitam putih jazz, sama kakak iparnya. 5 tahun dengan orang Belanda ya, di klub Belanda. Dia waktu itu kaya, dan dia tinggalin itu semua untuk perjuangan, dengan tujuan membuat
lagu kebangsaan. Ya jadi dan lama dia bikinnya ya, lagu kebangsaan memerlukan beberapa tahun, 2-3 tahun untuk bikinnya. Dan dibilang Where Supratman adalah otodidak itu tidak mungkin, karena zaman dulu tidak ada sosmed. Dia belajar dari Van Eldik, kakak kandung, kakak suaminya Kakaknya. Rukiem. Tapi Rukiem juga ngajar biola. Ya, Rukiem juga dia belajar biola, gitar mereka dan belajar teori musik, belajar not balok, sehingga dia bisa bikin dengan sempurna karya Indonesia Raya dengan full partitur ya. Itu luar biasa. Itu kalau otodidak nggak bisa. Karena memang keluarganya keluarga musik, jadi ibunya itu penari di sanggar wayang gitu ya, wayang orang, bapaknya itu pemain musik tradisional kayak gamelan. Jadi memang darah seni udah kental dari orang tuanya dia. Itu ke anak-anaknya, kebetulan Rukiem juga bisa biola. Nah, dia baru belajar pas dia ulang tahun yang ke-17 dikasih hadiah biola sama kakak iparnya. Terus itu dia belajar. Situlah dia mulainya 17 tahun itu bikin lagu. Dan ada satu cerita unik juga kan, ibunya ini kan orang Basenen namanya. Kebetulan suami istri namanya Senen dua-duanya. Jadi Mbak Putri Senen itu ibunya WR orang Purworejo dari desa Sumongari. Kalau ayahnya WR itu orang Yogyakarta. Nah pas di umur terakhir ibunya tinggal di Cimahi, Jawa Barat, sempat tinggal di Cimahi. Kemudian WR kecil sering menghabiskan waktunya di situ lah. Dan teman dekatnya Mbah WR itu Bung Karno waktu itu. Jadi kan Bung Karno kuliah di ITB. Iya. Jadi sering main ke Cimahi, teman dekat lah sama WR. Pada suatu hari Bung Karno datang ke rumahnya di Cimahi. Ini cerita dari tante saya ya. Dia bilang dia memberikan apel ke seorang anak kecil yang ada di rumah itulah. Terus kan Bung Karno kasih apelnya, terus anaknya terimanya begini gitu lah. Gitu kan ya. Terus sama WR langsung bilang, stop jangan kayak gitu, dia bilang gitu. Anaknya bingung, kenapa kok nggak boleh begini? Ya karena kalau orang kasih kamu seperti ini tangannya, kamu harus menerima seperti ini juga. Karena levelmu, derajatmu dengan orang yang memberi itu sama. Itu luar biasa. Saya mikir pada tahun berapa itu ya, mungkin tahun 30-an, tahun 20-an gitu kok. Visioner banget gitu, dia pemikirannya udah kayak kesetaraan antara umat manusia loh. Kita ini semua sama, tidak ada yang derajatnya lebih rendah atau lebih tinggi dari kalian. Itu hanya ya mungkin dari segi materi, tapi kalau semua itu sebenarnya manusia derajatnya sama. Jadi seperti emansipasi wanita juga ya, sama juga sih di situ. Kebijaksanaan dari WR Supratman memang begitu tinggi ya? Iya, dia tuh visioner emang. Makanya lagu-lagunya kan ini lagu Indonesia Raya, kata-katanya itu luar biasa. Luar biasa. Dan setiap kita mendengar pasti ada selalu perasaan terharu, tergugah. Kadang saya selalu mata saya berair setiap kali dengar, walaupun udah dengar ribuan kali, tapi tetap masih kayak terharu gitu ya. Yang asli 3 stanza ya. Iya, 3 stanza. Ada 3. Ada artinya. 3 stanza itu, jadi stanza pertama adalah tentang Indonesia, kekayaan alamnya. Stanza kedua itu adalah janji suci, adalah bahwa generasi ini kita akan memperjuangkan sampai kita merdeka, waktu itu kan belum merdeka. Dan terakhirnya doa untuk Indonesia agar diluruskan, dilancarkan sampai menuju kemerdekaan. Tapi yang sekarang karena kepanjangan, soalnya Bung Karno bilang kalau 3 stanza benderanya udah keburu nyampe, nanti lagunya belum selesai gitu, akhirnya dipotong 1 stanza aja gitu. Iya. Tapi untuk kalau dalam keluarga WR Supratman sendiri, keluarga tante, gitu, keluarga besar, itu mungkin bagaimana sih kan cara di dalam keluarga untuk mengenang WR Supratman itu seperti apa? Ada kayak kegiatan yang dilakukan tiap bulan atau tiap minggu? Nah ini alhamdulillah karena yayasan udah kita bentuk dengan resmi, kami sih plannya lebih ke membantu kemanusiaan gitu ya. Jadi misalkan ada charity membantu kepada mungkin yatim piatu apa dengan kita coba jalanin dari situ dulu. Jadi kita menolong
sesama dulu yang membutuhkan, tapi nggak terbatas kepada untuk hal yang lain juga. Kita ingin promosikan lagu Indonesia, lagu Bersupratman sampai ke pelosok daerah, sampai Papua, Ambon, sampai Sumatera, Kalimantan, dan karena 12 lagu yang ada di YouTube channel Antea itu sampai sekarang dari 3 tahun yang lalu hanya 5.500 orang yang nonton. Artinya gak ada peminatnya sama sekali, dan pemerintah tidak ada usaha untuk promosi ini. Sedih sekali. Jadi kita rencana ingin mempromosikan lagu sampai ke daerah, dan kita baru membuat petisi yayasan. Salah satu perjuangan. Ya, satu perjuangan yayasan. Petisi itu adalah supaya apa yang kita rindukan dari dari zaman dulu, karena saya di Indonesia dari 87, ketika di Jakarta ada cuma berapa mobil, sedikit mobil, lebih banyak bemo, becak dan bajai 3B. Ya, jadi kita ingin memperjuangkan petisi ini dukung, sebenarnya ingin mengembalikan, membuat wajib mata pelajaran budi pekerti. Moral etika itu udah mulai hilang. Wajib dari SD sampai pendidikan tinggi, at least minimum SD, SMP, SMA. Juga upacara bendera. Anak kita di 2 sekolah nasional plus internasional gak pernah upacara bendera. Itu sedih ya. Dan supaya upacara bendera jadi wajib setiap Senin atau 1 kali sebulan juga gak apa-apa. Yang penting itu ada, kemudian gotong royong. Kita sekarang lihat banyak sekolah di Jakarta pergi study tour di luar negeri. Itu sedih. Karena ada banyak sekolah di 3T, maksudnya di terpencil, rusak, yang perlu diperbaiki. Di mana mereka bisa ke Papua, bisa ke Ambon. Emang beberapa sekolah udah pernah melakukan itu. Ya, saya hormati, saya salut sama mereka, itu contoh yang baik. Tapi kita ingin pemerintah itu lebih. Boleh Anda pergi ke luar negeri, tapi dulu do something for your country ya. Masa pergi ke Vietnam terus menyumbang uang ke yatim piatu Vietnam. Berapa yatim piatu Indonesia lebih butuh itu. Vietnam negara kaya. Dia lucu, itu satu contoh aja. Kita pengen di sekolah-sekolah SMP, SMA di Jakarta, sekolah kaya melakukan sesuatu untuk sekolah termiskin di pelosok Indonesia yang rusak atapnya, rusak jembatannya, supaya ya setelah itu boleh. Itu maksud saya gotong royong dalam bentuk itu. Ya, dalam bentuk itu. Dan juga supaya Indonesia Raya dinyanyikan serentak jam 10 pagi di seluruh sekolah Indonesia. Dari SD sampai universitas. Itu keren kalau bisa. Karena kalau yang terakhir saya sekolah itu 2014 SMA, dinyanyiin cuma hari Senin. Iya, kalau sekolah negeri masih wajib ya, tiap Senin. Harusnya setiap hari tuh ya Dok ya. Harusnya setiap hari jam 10 serentak biar seluruh Tapi Indonesia. sekarang udah bagus ya di BUMN, di kantor-kantor, di mall, di stasiun kereta, yang transportasi umum. Jam 10 itu langsung ada lagu Indonesia Raya, jadi semua harus berdiri tegak hormat. Itu udah salah satu langkah, dan yang kami merasa terapresiasi juga dengan itu. Ya, mudah-mudahan kita sebagai inisiator petisi ini, mudah-mudahan pemerintah lebih melek ya, lebih buka mata, lebih sadar, dan semoga netizen juga lebih bersuara ya. Ya, karena emang mulai memudar patriotismenya ya, dan generasi muda tidak tahu terlalu banyak, apalagi kadang-kadang Indonesia Raya juga gak tahu Pancasila. Karena pernah saya lihat di TikTok kayaknya di mana tuh, dikasih lihat mukanya WR, kamu tahu nggak ini siapa? Siapa ya? Ki Hajar Dewantara. Siapa ya ini, gak tahu siapa yang bikin Indonesia Raya. Aduh, siapa ya namanya yang Indonesia Raya tuh juga gak tahu, udah dikasih clue gitu, makanya sedih. Contoh banyak orang bilang gak apa-apa juga di
dulu di yayasan atau keluarga, nggak apa-apa, saya nggak masalah kalau muka Ver Supratman lain. Tapi saya berhasil menemukan siapa yang gambar itu dan kita sekarang teman baik sama beliau dan beliau sekarang akan menggambar muka ulang ya. Karena beliau bilang waktu itu dia diminta bikin cover untuk buku biografi yang waktu wartawan senior Kompas membuat buku biografi Ver Supratman dan beliau waktu itu tidak ada gambar foto Ver Supratman, jadi beliau ya nggak tahu. Dia bilang minta maaf saya waktu itu gak ada foto, jadi ya jadinya begini, tapi ini jadinya dipakai di semua buku pemerintahan. Iya. Tapi itu bukan muka Ver Supratman. Salah tuh. Gimana kalau kita dibikin muka beda, muka AI aja protes orangnya, apalagi beda. AI. Sosok pahlawan besar ya. Iya. Membuat lagu Indonesia Raya juga. Lalu Dok, terakhir Dok, mungkin harapan dari keluarga Ver Supratman mungkin pada pemerintah atau pada masyarakat. Ya, pada pemerintah kita harapkan apa yang kita minta dari 4 tahun yang lalu sampai sekarang supaya mulai terrealisir itu bahwa Jatinegara jadi kota sejarah, ada cagar budaya Ver Supratman di tempat lahir Ver Supratman di Jatinegara, bahwa di Jakarta akan ada jalan Ver Supratman karena sampai sekarang itu ada sih, sulit tapi dipercaya, pendek banget. Jadi ini penghinaan terhadap Ver Supratman. Mungkin banyak orang tidak tahu kalau Anda masuk dari Jatinegara belok kiri ke Cawang di bawah underpass ya, Waze dan Google bunyinya di bawah jalan tol. Ya di bawah jalan tol, dalam kota. Di bawah jalan tol belok kiri ke Jalan Ver Supratman. Jalan Ver Supratman itu panjangnya hanya sepanjang 3 mobil. Berapa tuh? 10 meter. 20-30 meter ya. Jadi kayak jalan fiktif ya. Itu pertama istri kasih saya Enda. Ketika dia jalan tiba-tiba muncul masuk ke belok kiri ke Jalan Ver Supratman. Dia ada ya. Ada. Jadi kalau Anda cari di Google Map Jalan Ver Supratman, dia tidak akan muncul. Akan muncul Jalan Ver Supratman Cempaka di Tangerang Selatan, Tangsel. Bukan di Jakarta. Bukan di Jakarta. Tangerang ada. Tapi kalau Anda tulis nama Jalan Ver Supratman Cawang, keluar itu jalan fiktif. Saya bilang jalan hantu. Seperti Ver Supratman mau kasih tahu orang, udah waktunya bikin jalan saya, masa saya cuma dapat 20 meter, 30 meter. Sedih sekali ya. Miris banget. Di Jakarta, terus pencipta lagu Indonesia Raya, tapi nama jalan pun nggak ada di Jakarta ya. Padahal lahir di Jakarta. Ya. Iya. Bung Karno dulu bikin zamannya Bung Karno ada denah blueprint Monas dan Taman Ver Supratman di Monas. Kita harapkan pemerintah bisa kembalikan itu ke beliau. Meneruskan kembali proyek. Meneruskan dan membuat Taman Ver Supratman di Monas dengan patung baru. Ya, jadi banyak sih yang kita ingin meluruskan dan memperbaiki. Sepertinya perjuangan masih panjang dan kita minta tolong dari semua masyarakat dan bukan hanya pemerintah tapi orang yang lain ya, dari bapak-bapak jenderal, tokoh-tokoh penting Indonesia, siapa aja yang bisa bantu apa saja, kita senang sekali. Karena seperti selama ini kayak diabaikannya. Iya, kayaknya Ver Supratman itu pahlawan yang terlupakan, ironisnya. Ya, meskipun orang bilang dia tidak terlupakan karena setiap hari dinyanyikan Indonesia Raya ya. Setiap hari saya juga dari kecil. Iya, udah hafal. Ver Supratman, artinya juga baru tahu. Baru tahu. Hari ini, itu bulan. Dari barat sampai ke timur, dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke itu saya sering banget nyanyi dulu. Dari lomba juga dulu. Pahlawan Merdeka juga. Itu kayak keroncong. Keroncong versi pertama. Beliau ahli keroncong ya. Dia suka keroncong. Dan versi Indonesia Raya pertama juga keroncong. Versi keroncong yang keluar. Ya. Jadi mudah-mudahan. Ya, kami harap pemerintah lewat
podcast ini ada yang mendengar dan merasa tergugah hatinya. Semoga ada respon positif ya dari bapak-bapak, ibu-ibu semua. Dan kami akan sangat berterima kasih kalau memang kami mau dibantu untuk itu. Oke, perjuangannya Tante Dr. Dario, Sama-sama. aku doain Amin, semoga amin. tetap bisa menyuarakan atau mempromosikan dan tetap supaya masyarakat ingat gitu ya Supratman. Begitulah tadi perbincangan saya dengan Dr. Dario dan Dr. Endang tentang segala sesuatu yang terjadi dengan WR Supratman. Makanya kami mendoakan yang terbaik. Makasih. Amin, makasih banyak. Makasih banyak.